Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang sangat populer di Indonesia. Yes. Legenda Mak Lampir. Wow. Memang tahun 90-an Mak Lampir, film-film Mak Lampir itu selalu jadi sorotan di radio, di TV. Itu memang ceritanya memang keren. Walaupun TV dulu adalah hitam putih, di radio pun sangat populer banget guys. Nah, oke, lanjut guys. Ini sedikit kisah tentang Mak Lampir. Nama aslinya adalah Siti Lampir Maimunah. Ia adalah murid dari nenek Serintil yang sakti dan mandraguna, seorang pendekar dari aliran hitam di dataran tanah Jawa. Saat masih muda, Mak Lampir tergolong wanita baik-baik dan sangat pemalu. Tidak ada catatan yang jelas kapan dan di mana Mak Lampir dilahirkan. Namun, banyak sumber yang mengatakan dia lahir di Pulau Jawa. Sejak kecil, hidup Siti Lampir selalu berpindah-pindah karena kedua orang tuanya miskin guys, yang menyebabkan hidup Siti Lampir harus berpindah-pindah. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan nenek Serintil dan ia dirawat olehnya yang sekaligus menjadi gurunya. Nenek Serintil adalah seorang pendekar yang sakti yang hidup menyendiri di lereng Gunung Merapi. Dan sejak saat itu, Siti Lampir hidup menetap di lereng Gunung Merapi bersama nenek Serintil. Saat ia bertemu nenek Serintil, usia Siti Lampir baru beranjak dewasa guys. Pasti puber-pubernya itu ya guys. Oke, lanjut guys. Setiap hari ia dilatih dan digembleng oleh nenek Serintil. Siti tergolong wanita yang cerdas. Oleh sebab itu, ia bisa dengan mudah dan cepat dalam menerima ajaran-ajaran dari gurunya. Asal-usul Mak Lampir. Seperti wanita pada umumnya, saat dewasa Siti Lampir juga pernah merasakan jatuh cinta guys. Sampai suatu hari Siti berjumpa dengan seorang pengembara yang berasal dari Pulau Sumatera. Ia dipanggil Datuk Panglima Kumbang, seorang bangsawan yang bergelar Datuk. Sebutan Panglima Kumbang karena ia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itulah cinta pertama Siti jatuh pada seorang pemuda yakni Datuk Panglima Kumbang. Pasti teman-teman semua yang pernah mendengar cerita-cerita Mak Lampir pasti dengar yang namanya Datuk Panglima Kumbang. Pasti guys. Tidak ada yang tahu pasti siapa nama asli pemuda itu. Singkat cerita, akhirnya Siti menikah dengan Datuk Panglima Kumbang. Mereka hidup bahagia layaknya suami istri. Namun, setelah bertahun-tahun menikah, mereka tidak juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya, Datuk Panglima Kumbang pergi meninggalkan Siti dan tidak pernah kembali lagi. Sejak Siti ditinggalkan oleh suaminya, hidup Siti jadi berubah total. Ia sering mengurung diri, bahkan menjadi seorang wanita yang pemarah. Setiap hari Siti selalu memikirkan Datuk Panglima Kumbang sehingga wajahnya menjadi cepat tua dan rambutnya menjadi putih. Dan sejak saat itulah orang-orang memanggil Siti dengan sebutan Mak Lampir. Karena frustasi, akhirnya Mak Lampir pergi ke sebuah gua dan bertapa untuk memperdalam ilmunya. Dan sejak saat itulah Mak Lampir menjadi jahat. Wow. Dia menjadi jahat guys. Dia akan membunuh siapa saja yang memasuki wilayahnya tanpa izin. Kejam. Bahkan Mak Lampir selalu mencari seseorang untuk dijadikan tumbal guna menambah kesaktiannya. Itulah cerita legenda dari Mak Lampir guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Saya akhiri cerita yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.